Hai, selamat pagi anak-anak. Sampai berjumpa kembali dengan saya Bu Swini dalam mata pelajaran Seni Budaya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Dan jangan lupa, karena ini adalah musim COVID-19, jangan lupa terapkan 5 protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi di bab 2 KD 3.2, yaitu tentang memahami prinsip dan prosedur menggambar gubahan flora, fauna, dan bentuk geometrik menjadi ragam hias. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan keragaman pada ragam hias di Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi keunikan ragam hias di Indonesia. Yang ketiga, peserta didik mampu mengeksplorasi ragam hias flora, fauna, dan geometris dalam bentuk gambar. Nah, baiklah anak-anak, langsung saja Ibu akan membahas materi di bab 2 yaitu menggambar ragam hias. Nah, flora dan fauna di Indonesia sangat kaya dan beragam. Setiap daerah memiliki kekayaan flora dan fauna. Hal ini menjadikannya ciri atau simbol suatu daerah. Kekayaan flora dan fauna oleh masyarakat diabadikan pada bentuk-bentuk ragam hias. Nah, apa itu ragam hias? Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan membahas tentang ragam hias. Nah, ragam hias atau ornamen merupakan karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Nah, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak ragam hias. Ragam hias di Indonesia dipengaruhi oleh faktor lingkungan alam, flora, dan fauna, serta budaya masing-masing daerah. Keinginan untuk menghias merupakan naluri atau insting manusia. Nah, selain itu, pembuatan ragam hias juga didasarkan atas kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat praktis maupun yang terkait dengan kepercayaan atau agama. Nah, menggambar ragam hias dapat dilakukan dengan cara stilasi atau penggayaan, dengan menyederhanakan bentuk objek yang menjadi sumbernya dengan pertimbangan keindahan. Nah, selain itu, gambar hias juga harus disesuaikan dengan fungsinya. Nah, setelah pengertian ragam hias, sekarang Ibu lanjut membahas tentang motif ragam hias. Nah, ragam hias merupakan karya seni rupa yang diambil dari bentuk-bentuk flora atau vegetal, fauna atau animal, figural atau manusia, dan bentuk geometris. Nah, ragam hias tersebut dapat diterapkan pada media 2 dan 3 dimensi. Nah, motif yang pertama ada ragam hias flora. Nah, flora sebagai sumber objek motif ragam hias dapat dijumpai hampir di seluruh pulau Indonesia. Nah, ragam hias dengan motif flora atau vegetal mudah dijumpai pada barang-barang seni seperti batik, ukiran, kain sulam, kain tenun, dan bordir. Nah, yang kedua ada ragam hias fauna atau animal. Nah, bentuk motif animal dapat dibuat berdasarkan berbagai jenis binatang, misalnya burung, gajah, cicak, ikan, dan ayam. Nah, dalam membuat ragam hias, motif hias animal bisa digabung dengan motif hias vegetal atau motif geometrik. Nah, yang ketiga ada motif ragam hias geometris. Nah, ragam hias geometris merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris dan kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Nah, gaya ragam hias geometris dapat dijumpai di seluruh daerah Indonesia, seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, ragam hias geometris dapat dibuat dengan menggabungkan bentuk-bentuk geometris ke dalam satu motif ragam hias. Nah, yang keempat ada motif ragam hias figuratif. Nah, bentuk ragam hias figuratif berupa objek manusia yang digambar dengan mendapatkan penggayaan bentuk. Ragam hias figuratif biasanya terdapat pada bahan tekstil maupun bahan kayu yang proses pembuatannya dapat dilakukan dengan cara menggambar. Baiklah anak-anak, setelah motif ragam hias, sekarang Ibu lanjut membahas tentang pola ragam hias. Nah, bentuk ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang. Pada bentuk ragam hias yang lain, pola yang ditampilkan dapat berupa pola ragam hias yang teratur, terukur, dan memiliki keseimbangan. Nah, pola ragam hias geometris dapat ditandai dari bentuknya seperti persegi empat, zigzag, garis silang, segitiga, dan lingkaran. Nah, pola bidang tersebut merupakan pola geometris yang bentuknya teratur.
Nah, bentuk lain dari pola geometris adalah dengan mengubah susunan pola ragam hias menjadi pola ragam hias tidak beraturan dan tetap memperhatikan segi keindahan. Nah, setelah pola ragam hias, sekarang Ibu lanjut ke bagian D, yaitu teknik menggambar ragam hias. Nah, gambar ragam hias sangat bervariatif, ada yang diambil dari flora, fauna, manusia, dan bentuk-bentuk geometris. Bentuk gambar ragam hias dapat berupa pengulangan maupun sulur-suluran. Nah, pada saat kamu ingin menggambar ragam hias, berikut aturan yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama, perhatikan pola bentuk ragam hias yang akan digambar. Yang kedua, persiapkan alat dan media gambar. Yang ketiga, tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat. Yang keempat, buat sketsa di salah satu kotak atau bidang yang telah dibuat sebelumnya. Yang kelima, buat bentuk yang sama atau bisa dijiplak pada bidang yang lain. Yang keenam, warnai gambar. Nah, baiklah anak-anak, itulah teknik menggambar ragam hias. Nah, pada pertemuan kali ini materinya cukup sekian. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, baiklah anak-anak, adapun tugas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan ragam hias? Yang kedua, mengapa setiap daerah memiliki corak ragam hias yang berbeda? Yang ketiga, sebutkan 6 aturan dalam menggambar ragam hias. Yang keempat, buatlah ragam hias pada satu buku gambar dan kalian bebas memilih motif apa saja. Nah, baiklah anak-anak, cukup sekian pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Silahkan kalian mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar dan kumpul tepat waktu ya. Baiklah, sampai berjumpa lagi minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya.